Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, dua perintah Nabi agar bergaul dengan ulama. Nah, di sini kita akan terangkan masalah itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Alaikum bimujalasatil ulama'i wastima'i kalamil hukama." Saya ulang, "Alaikum bimujalasatil ulama'i wastima'i kalamil hukama. Fa innallaha ta'ala yuhyil qalbal mauta binuril hikmah. Fa innallaha ta'ala yuhyil qalbal mauta binuril hikmah. Kama yuhyil ardal maitata bima'il matari." Yang artinya, hendaknya kalian duduk bersama ulama dan mendengarkan perkataan hukama. Hukama itu orang bijak. Fa innallaha ta'ala yuhyil qalbal mauta binuril hikmah. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala itu menghidupkan hati yang mati dengan cahaya hikmah. Kama yuhyil ardal maitata bima ilmatari. Sebagaimana menghidupkan bumi yang mati dengan air hujan. Jadi ini ada perintah dari Nabi SAW agar kita itu disuruh duduk bersama dengan para ulama dan mendengarkan perkataannya hukama, mendengarkan perkataan orang-orang yang bijak. Kenapa kok disuruh seperti itu? Karena Allah Ta'ala itu menghidupkan hati yang mati dengan cahaya hikmah. Gitu. Jadi kalau kita itu sering bermajelis ilmu, maka hati kita itu akan penuh dengan hikmah, akan bercahaya, gitu, akan bercahaya. Ya paling tidak minimal yo ada ya. Minimal itu hatinya tersirami oleh rohani, siraman rohani gitu ya. Makanya bahasanya kan siraman rohani, rohaninya disiram, ben tidak gersang, biar tidak mati. Itu, biar hatinya itu hidup gitu ya. Jadi penting karena hati itu bisa mati ternyata. Ya, hati itu bisa mati dan bisa sakit. Gitu. Hati itu hati yang sehat, hati yang marit, hati yang mati. Kalau hati yang sehat, kalau orang hatinya sehat, itu semua keluarnya sehat. Langkah kakinya sehat, tangannya sehat, semua sehat, pandangannya sehat, pendengaran dan mulutnya juga sehat, perkataannya sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah fusikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal mu'minunal muttaqun haitsu qala tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Ibu-ibu jamaah al-ikhlas yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita semua berbagai macam nikmat. Di antaranya adalah nikmat yang paling agung yang kita rasakan sampai saat ini, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan sempat. Kemudian
dengan nikmat-nikmat yang lain yang Allah berikan kepada kita, nikmat berupa kesempatan pada sore hari ini bisa hadir di majelis ini adalah satu karunia yang luar biasa, di mana sudah kita sampaikan bahwa majelis ilmu itu majelis yang dinaungi oleh para malaikat rahmah. Malaikat berkumpul kemudian mengepakkan sayapnya, yang dimana di situ ada majelis taklim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga membangga-banggakan umatnya yang dia bermajelis kepada makhluknya yang taat, yaitu para malaikat. Mudah-mudahan kita yang ada di sini majelis Al-Ikhlas ini betul-betul mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan adanya majelis ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat kemudian salam kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya sampai yaumul akhir. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan pembacaan tentang Nasaihul Ibad, nasihat-nasihat pilihan yang supaya menjadi santun dan bijak dalam kehidupan kita sehari-hari, yang ditulis oleh Imam Al-Nawawi Al-Bantani, yang ini ulama dari Indonesia. Ini kitab ini berarti kitab ori dari Indonesia gitu ya. Nah, ini kita masih membahas tentang dua perintah Nabi. Kemarin dua hal yang sangat utama. Dua hal yang sangat utama apa kemarin? Masih ingat? Waslatani la syai'an afdalu minhumal al-imanu billah wa naf'u lil muslimin. Gitu nggih. Dua perkara yang tidak bisa diungguli keutamaannya oleh yang lainnya, yaitu beriman kepada Allah dan memberi manfaat kepada sesama muslim. Nah, mudah-mudahan kita sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian sedikit banyak kehidupan kita itu memberi manfaat kepada orang lain, karena khairun nas anfa'uhum linnas, kata Nabi gitu ya. Jadi manusia yang terbaik itu diantara kalian adalah orang-orang yang bermanfaat bagi manusia yang lain, bagi orang lain. Jadi ya sholat sudah kita laksanakan, itu adalah bagian dari kewajiban kita sebagai seorang yang beriman. Atau ada yang lebih penting lagi adalah karena kita makhluk sosial, maka sebisa mungkin kita berusaha untuk menjadi orang yang bermanfaat di lingkungannya kita masing-masing. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, dua perintah Nabi agar bergaul dengan ulama. Nah, di sini kita akan terangkan masalah itu. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bimujalasatil ulama'i wastima'i kalamil hukama." Saya ulang, "Alaikum bimujalasatil ulama'i wastima'i kalamil hukama. Fa innallaha ta'ala yuhyil qalbal mauta binuril hikmah. Fa innallaha ta'ala yuhyil qalbal mauta binuril hikmah. Kama yuhyil ardal maitata bima'il matari." Yang artinya, hendaknya kalian duduk bersama ulama dan mendengarkan perkataan hukama. Hukama itu orang bijak. Fa innallaha ta'ala yuhyil qalbal mauta binuril hikmah. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala itu menghidupkan hati yang mati dengan cahaya hikmah. Kama yuhyil ardal maitata bima ilmatari. Sebagaimana menghidupkan bumi yang mati dengan air hujan. Jadi ini ada perintah dari Nabi SAW agar kita itu disuruh duduk bersama dengan para ulama.
dan mendengarkan perkataannya hukama, mendengarkan perkataan orang-orang yang bijak. Kenapa kok disuruh seperti itu? Karena Allah Ta'ala itu menghidupkan hati yang mati dengan cahaya hikmah. Gitu. Jadi kalau kita itu sering bermajelis ilmu, maka hati kita itu akan penuh dengan hikmah, akan bercahaya, gitu, akan bercahaya. Ya paling tidak minimal yo ada ya. Minimal itu hatinya tersirami oleh rohani, siraman rohani gitu ya. Makanya bahasanya kan siraman rohani, rohaninya disiram, ben tidak gersang, biar tidak mati. Itu, biar hatinya itu hidup gitu ya. Jadi penting karena hati itu bisa mati ternyata. Ya, hati itu bisa mati dan bisa sakit. Hati itu hati yang sehat, hati yang marit, hati yang mati. Kalau hati yang sehat, kalau orang hatinya sehat, itu semua keluarnya sehat. Langkah kakinya sehat, tangannya sehat, semua sehat, pandangannya sehat, pendengaran dan mulutnya juga sehat, perkataannya sehat. Gitu. Karena sudah disabdakan oleh Nabi gitu ya, di dalam tubuh kita itu ada segumpal darah. Lagi kersane, Bu. Assalamualaikum. Gantiane gen kok anu ora aku tak ya. Dan mboten kumanan. Kita kembali. Nabi bersabda bahwa di dalam tubuh kita itu ada segumpal daging. Ya. Ya. Segumpal darah ya ora apa, segumpal daging ya ora apa ya. Assalamualaikum. Ini biasanya join nang mriki. Kita lanjutkan. Jadi di dalam tubuh kita itu ada segumpal daging yang dimana kalau daging itu baik, maka seluruh tubuh kita itu baik. Kalau dia sakit, maka seluruh tubuh kita juga akan merasakan sakitnya. Ala wahyal qalb. Dia itu adalah qalbu, gitu nih. Hati, gitu. Maka hati itu harus diupayakan untuk sehat. Nah, majelis taklim, majelis ilmu ini dalam rangka membentuk supaya hati kita itu menjadi hati yang sehat. Karena kalau hati yang sehat itu tadi, badan kita akan ikut sehat semuanya. Gitu. Jadi, kalau kita itu hatinya sakit, itu bisa dideteksi kok, Bu. Orang yang hatinya sakit itu bisa dideteksi. Dari apanya coba? Dari peningale. Iya. Ibu-ibu lebih paham. Langsung paham ibu-ibu. Nggih, itu bisa dititeni niku. Gitu nggih. Makanya ada ulama namanya Suhrawardi gitu ya. Seorang ulama namanya Suhrawardi itu. Beliau itu dulu ketika mau ngisi pengajian, itu dia suka keliling tuh. Keliling dhisik ning masjid itu, keliling dhisik, ngematke wong, satu-satunya orang tuh diliatin semuanya. Gitu. Iya, diliatin semuanya. Diliatin semuanya. Gitu. Kalau ada orang yang melihat dia itu nggak baik, penglihatannya nggak baik, dia sudah bisa menebak. Ini orang ini perkataannya tidak bisa dijadikan pegangan. Maka kalau ada orang yang melihat kita itu
rodo ora kepenak itu. Itu mesti kalimat-kalimatnya mesti ora api-api itu. Munculnya mesti nggak baik. Gitu. Peduan wong gitu ya. Atau punya tetangga sing kalau melihat kita itu hanya koyo piye gitu ya. Nah, itu kalimatnya tuh ora iso dianu. Ora iso dianggap baik gitu ya. Kalimatnya nggak bisa yang baik. Karena orang itu dilihat dari lirikannya kok. Orang kalau sumringah itu ya kepenak gitu, yang ngendikane ya kepenak. Berarti dia semana gitu nih bahasa Jawane gitu. Kaki apa sehat gitu. Gitu. Jadi ini penting Ibu-ibu sekalian itu. Kita duduk bersama dengan orang-orang yang bijak gitu ya. Itu penting gitu. Kita nyari-nyari pengajian, majelis-majelis ilmu itu penting itu dalam rangka untuk supaya hati kita itu tersiami menjadi hati yang sehat itu. Sebagaimana menghidupkan bumi yang mati dengan hujan. Jadi ketika bumi itu ya tanah itu kering, kemarau, itu Allah gampang sekali menyuburkan tanah yang kering tadi itu, yaitu dengan hujan. Orang kemarau 9 bulan lah taruh, soalnya sih meledak tanahnya, garing kabeh kalene. Tapi dengan hujan sehari semalam, itu mesti besoknya semua tanaman pada tumbuh itu, seger semuanya. Nah itulah ibaratnya yang namanya majelis ilmu itu seperti itu. Orang datang majelis ilmu itu nah kono guys, walaupun tengok karo ngantuk itu tuh hatinya tuh akan tersirami gitu ya. Hatinya akan tersirami walaupun mentelang ora mudeng gitu ya. Itu ya ora apa-apa. Sing penting atine gitu kan. Ya, urusan kan urusan mudeng dan tidaknya itu nanti dulu. Sing penting hatinya itu supaya hidup gitu ya, supaya hatinya itu tersirami. Di dalam riwayat Tabrani, Abu Hanifah disebutkan jalisul kubaro'a wasailul ulama'a wa khalitul hukama. Duduklah bersama kubaro. Kubaro itu ulama besar. Dan bertanyalah kepada para ulama serta bergaulah dengan para hukama. Hukama itu orang bijak. Dalam riwayat lain dikatakan jalisul ulama'a wa sahibul hukama'a wa khalitul kubaro. Duduklah bersama ulama dan bergaulah dengan para hukama serta akrabilah kubaro. Nah, di sini ulama itu terbagi menjadi 3 kelompok. Yang namanya ulama itu dibagi menjadi 3 kelompok. Nanti tinggal milih yang mana. Semuanya baik insya Allah. Yang pertama adalah ulama yang sangat menguasai dan memahami hukum-hukum Allah. Ini, ulama seperti ini itu disebut ashabul fatwa. Atau ulama-ulama yang banyak mengeluarkan fatwa-fatwa. Kalau di negara kita ini ada MUI, Majelis Ulama Indonesia, yang mengeluarkan fatwa-fatwa terkait dengan apa itu yang haram, halal, boleh, tidak, makruh dan lain sebagainya itu. Itu para ulama. Nah, ulama-ulama yang seperti itu disebut namanya ashabul fatwa. Itu sing tukang fatwa. Kemudian yang kedua, ulama yang sangat dalam kemampuannya tentang makrifat kepada Allah, kepada zatnya Allah. Nah, ulama seperti ini disebut hukama. Disebut hukama. Nah, golongan ulama ini itu senantiasa menitik beratkan pada upaya memperbaiki tingkah laku dan akhlak. Gitu. Baik untuk dirinya sendiri maupun untuk masyarakat. Nah, demikian itu karena hatinya para ulama ini, hatinya para hukama ini selalu tersinari dengan yang namanya ma'rifatullah. Dan jiwa mereka selalu tersinari dengan cahaya keagungannya Allah. Nah, ini biasanya bertebaran. Ulama-ulama ini bertebaran banyak sekali, termasuk guru. Guru itu juga masuk kepada hukama ini, mestinya gitu.
Jadi guru itu mestinya masuk ke ulama yang nomor 2 ini, yaitu hukama ya. Karena dia akan menitik beratkan pada upaya untuk memperbaiki tingkah laku, baik untuk dirinya maupun untuk masyarakat. Gitu. Ini biasanya ya guru itu mestinya masuk ke sini. Maka kalau istilah guru digugu dan ditiru itu ya pas gitu ya. Karena mestinya orang yang jadi guru itu dia hukama gitu. Dia orang yang memperbaiki akhlak dirinya dan juga untuk orang lain gitu. Nah, hari ini kan kebalik-balik ya. Guru itu minggu turu gitu, orang digugu dan ditiru gitu ya. Bukan digugu dan ditiru. Minggu turu nek guru gitu ya. Jadi wah sing ditiru kepiye ya gurune wis wangel ya gitu ya. Macam-macam. Tapi ya ada guru yang memang dia masuk kategori hukama ya ada gitu. Tapi ya itu biasanya ting selempit biasanya, angel golek aneh biasanya nih guru-guru sing kayak gitu ya. Saya juga nggak termasuk ke sini kayaknya gitu ya. Tapi ya mesti kita upayakan untuk masuk ke sini gitu ya. Ini yang hukama. Kalau yang pertama kalau memang ahlul fatwa. Kalau yang kedua ini bisa umum. Bahkan bisa masuk pada guru-guru yang ada di sekolah-sekolah itu. Kemudian yang ketiga, ulama-ulama besar yang disebut dengan al-kubaro. Ulama kabir gitu, ulama besar. Nah, ulama seperti ini senantiasa melakukan hal-hal terpuji untuk kepentingan makhluk Allah, terutama ahli ibadah. Melakukan hal-hal terpuji untuk kepentingan makhluk Allah, terutama ahli ibadah. Nah, ini lirikannya lebih memberi manfaat daripada ucapannya. Nek wong sing lirikane wis manfaat daripada ucapannya itu wis kelasnya wis ulama berarti kabir berarti ulama besar berarti ulama besar. Jajal nang Mekah kok dilirik karo Syekh Sudais ngono ya. Atau dilirik karo Syekh Dosari itu salaman. Itu mesti oleh cerita seumur hidup mesti gitu ya. Senengnya raum gitu ya. Gitu. Jadi lirikannya itu lebih memberi manfaat daripada ucapannya. Ini ulama besar tuh begitu. Barang siapa yang lirikannya memberi manfaat kepada Anda, maka tentu bermanfaatlah ucapannya. Nah ini tadi yang saya ceritakan itu ya. Barang siapa yang lirikannya itu memberi manfaat kepada Anda, maka tentu bermanfaatlah ucapannya. Nek wong itu ngelirik dengan kita itu yes, sumringah gitu ya. Itu ya ucapannya mesti bermanfaat dengan kita. Tapi nek lirikane iku wis ngono ya ditekoki mesti mau. Jawaban itu ya las-lasan gitu ya, karo lunga apa piye gitu ya. Nah, gitu. Begitu pula sebaliknya. Barang siapa yang lirikannya tidak memberi manfaat kepada Anda, maka ucapannya pun tidak akan memberi manfaat. Gitu. Jadi ini kata Imam An-Nawawi, Al-Bantani. Nanti saya ceritakan, saya ada kalimatnya di sini nih, disebutkan dalam satu kisah. Nah ini namanya Imam Suhrawardi, ini pernah mengelilingi bagian Masjid Khaib gitu, di daerah Mina. Ini beliau itu begitu, kalau ngisi ngaji itu begitu. Ketika ditanyakan tentang sikapnya itu, ia menjawab sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah itu terdapat orang-orang tertentu yang jika seorang itu memandang mereka, mereka dapat memberikan kebahagiaan. Dan aku sedang mencarinya. Gitu. Jadi dia kalau mau ngisi ngaji begitu, keliling dulu gitu. Ono wong sing lirikane iki nyenengke ora gitu. Nek ono sing nyenengake ngono ya berarti aku bahagia ngisi ngaji nang kene gitu ya. Ngene wis ngisi ngaji jamaah iku koyone wis sumpek dhisik ngono ki wis jangan panjang-panjang ngisi ngajine gitu ya. Iya. Nah iso ya mukadimah wae bar itu ndonga bare salam gitu ya. Selesai gitu ya. Jadi memang begitu ibu-ibu jamaah rahimakumullah. Ini penting ya.
ketika kita itu melihat seseorang, orang itu melihat kita itu tidak suka, ya sudah, jangan diteruskan berarti langkah kita. Ketika kita mau datang orang itu, kok perasaan kayaknya orang itu kok melihat saya aja suara seneng, mending minggir wae gitu ya, nggak usah. Karena tidak manfaat mesti. Yang akan kita dapatkan masih biasanya sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita. Gitu. Jadi ini anak kumpul-kumpul gitu ya, terus kita datang ke situ, kok ono wong sing melihat kita itu tidak suka, raut wajahnya nggak suka, tinggalkan saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ibu. Ini terkait dengan ini Rasulullah SAW bersabda, ini terakhir di bab ini, beliau bersabda yang artinya akan datang satu masa kepada umatku di mana mereka lari dari para ulama dan fuqaha. Maka Allah akan menurunkan 3 macam musibah kepada mereka. Ketika seorang nanti lari dari seorang ulama dan fuqaha, maka Allah akan timpakan musibah kepada mereka. Yaitu yang pertama, Allah menghilangkan berkah dari rezeki mereka. Ya, kalau kita itu lari dari para ulama, tidak senang bermajelis ilmu, gitu ya, itu berkahnya hilang dari rezeki. Rezekinya itu hilang berkahnya, gitu. Allah akan menghilangkan berkah dari rezeki mereka. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Allah akan menjadikan penguasa yang zalim untuk mereka. Allah menjadikan penguasanya itu zalim. Itu ya, banyak pungutan, banyak tekanan dan lain sebagainya pokoknya. Ya. Kemudian yang ketiga, Allah akan mengeluarkan mereka dari dunia ini tanpa membawa iman. Ini naudzubillah min dzalik gitu ya. Jangan sampai kita itu menjauhi para ulama. Jangan sampai kita itu tidak suka dengan majelis ilmu. Ya seperti apa bentuknya yang namanya majelis ilmu itu kita suka aja. Kalau ada waktu luang ya datangin gitu ya. Yang penting tidak syirik gitu aja. Jadi kalau ada di situ ada majelis ilmu dibacakan Al-Qur'an, kita ada waktu luang sempat untuk datangi gitu ya. Datangi. Jangan sampai kita itu ya kalau yang 1-2 mungkin sudah terjadi itu. Yang 1-2 saya yakin sudah terjadi, tapi yang ketiga ini naudzubillah min dzalik. Jangan sampai kita itu pergi meninggalkan dunia ini itu dalam keadaan tanpa membawa iman sedikit pun. Begitu ibu-ibu sekalian, ini pas waktunya kurang berapa menit tuh, 4 menit. Monggo kalau ada yang mau bertanya mungkin gitu ya. Boleh bertanya sebelum kita ngaji gitu ya. Misalnya ada orang yang wajahnya gimana sih, terus kita menghindar juga agak jaga jarak dulu. Ya, memang mestinya begitu, Bu. Mestinya begitu. Tadi kan disebutkan kan di sini. Jadi di sini disebutkan barang siapa yang lirikannya itu memberi manfaat kepada Anda, barang siapa yang lirikannya memberi manfaat kepada Anda, maka tentu bermanfaatlah ucapannya. Begitupun sebaliknya. Nek lirikan iki wis ora nyenengake, wis kalimat iki wis mesti ora ngepenaki, kan itu tuh. Ini wong perak-perok ya mesti kalimatnya ora mungkin arek nyanjung-nyanjung kita kan. Ya enggak, mungkin jauhi lah gitu ya. Nggih, gitu saja gitu. Gitu ya Bu ya. Jangan kita ngoyak terus, kono putus sampun kumpul enggak usah mencari tahu gitu ya. Kita introspeksi diri saja gitu. Iya, kalau ada orang perok dengan kita itu ya kita nggak usah golek-golek gawean gitu ya. Udah jauhi saja. Itu tuh. Boleh gitu. Itu boleh aja Bu. Gitu. Iya, nanti tidak malah nek ngerti masalahnya kan juga dimelu nesu biasanya. Akhirnya njur saling crash akhirnya nanti gitu ya. Udah nanti kan orang kayak gitu biasanya lagi ora kepenak dengan siapa gitu ya. Kita yang jadi sasaran gitu ya. Gitu. Sampun nggih.
Tidak ada nggih, tidak ada pertanyaan nggih. Baik Ibu-ibu sekalian, ini kita tutup kitab Nashaihul Ibad. Besok insya Allah 2 perumpamaan masuk kubur tanpa bekal. Perumpamaan masuk kubur tanpa bekal yang besok. Baik Ibu-ibu sekalian, kita buka Al-Qur'annya. Halaman 120, ayat 120 ya. Berarti walantar do angkal Yahud ngoten nggih. Halaman 19. Walantar do angkal Yahud walan Nasara. Mahar. Walantarto. Iya. Sampun Ibu-ibu monggo ta'awud dan bismillah sareng-sareng monggo. A'udzubillahi Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi huwal huda wala inittaba'ta ahwa'ahum ba'dalladzi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala nasir walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi huwal huda alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bihi wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Ya bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu
an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'aw wa la yuqbalu minha 'adlu wa la tanfa'uha syafa'atu wa la hum yunsarun. An nafsin syai'aw wa la yuqbalu minha 'adlu wa la tanfa'uha syafa'atu wa idzibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka linnasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdiz zalimin. Itu ada nun tasdid di akhir kalimat nggih ditahan. Fa'atammahun sampun fa'atammahunna gitu sampun. Na kejeduk gitu. Mahun ditahan. Wa idzibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Ngoten. Hun gitu. Sopi, monggo. Qala in wa idh ja'alnal baita masabatan linnasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahima musalla wa ahidna ila Ibrahima wa Gerak Bu. wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira baitiya lit ta'ifina wal akifina war ruk'is sujud.
Nafasnya nggak kuat, Bu. Dipotong aja ya, Bu ya. Saya tuh lagi nggak enak di sini. Kita ulang dari awal. Wa idz ja'alnal baita masabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira baitiya lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'is sujud. Monggo. Ibrahim wa Ismaila an tahhira baitiya lit-ta'ifina wal-'akifina wa idh qala Ibrahim rabbij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan thumma adtarruhu ila azabin nar wa bi'sal masir. Wa idh qala Ibrahim rabbij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan thumma attarruhu ila azabin wa bi'sal masir. Monggo sareng saking pikirin monggo Bu. Walan tardo. Millatahum Qul inna hudal nane pendek Qul inna hudal wala init ja'aka minal miwaliyu
Atai. At. Tilawati. Ula yu'minuna bih. Wa may yakfur fa'ula khasirun. Ya bani Israil adkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wattaqu yawman la tajzi nafsun nafsun syai'an wa la yuqbalu minha adlun wa la tang wala tang syafa'atu. Fa'atam fa'atammahun وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ rone panjang dong. Antahiro warrukais kane pendek warrukais هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. Nggih, monggo diulang walantarto. Jangan sedekah waktunya masih. Niki mangke pas ning mriki. Walantarto Bu. Nggih. Qul inna hudallahi wal huda wala inittaba'ta ahwa'ahum ba'dal ladzi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala nasir.
alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bihi wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Ya bani Israil adkuru ni'matin allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wattaqu yaumal la tajzi nafsin nafsin syai'an wa la balu minha yuqbalu minha adlun wa la tanfa'uha syafa'atu wa idh tala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa'atam jailuka yanalu wa ja'alnal baita masa batal linnasi masa batal linnasi wa wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira baitiya lit-ta'ifina wal-akifina war-ruka'is sujud. lahir monggo wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan aminan warzuq ahluhu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Akhirnya tuh pendek tuh. Wal yaumil akhir. Sampun. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan thumma attarruhu ila adzabin nar wa bi'sal. Lanjut sehalaman lagi nggih, bareng-bareng nggih. Sampun sedekah kita situ temen. Mana-mana punya. Kita lanjut nggih. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim.
Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhum wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Wa man yarhabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qubal mautu idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub
wa Ismail wa ilaha wahida wa nahnu lahu tilka ummatun qad halat laha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tus'aluna amma kanu ya'malun tilka ummatun qad halat laha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu, mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.